Halo Bapak Ibu Tutor, perkenalkan nama saya adalah Lucia Evina Mapole. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05601701. Saya dari Universitas Terbuka Denpasar, Bali. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tugas 3 mata kuliah basis data yang terdiri dari praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Dalam video ini saya akan menunjukkan langkah-langkah praktik, proses pengerjaan, serta hasil yang diperoleh dari setiap praktikum yang dilakukan. Pertama, saya membaca soalnya. Di sini tugas 3-nya ada 2 soal. Pertama, melakukan praktikum transaksi. Yang kedua, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Panduan mengerjakannya, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP basis data. Oke, pada bagian ini kita buka sum, kita buka sum ini, terus kita ketika sudah warna hijau ini, kita tekan admin yang ini. Oke, setelah itu kita ke localhost. Di sini saya sudah membuat desain terstruktur, di mana administrasinya terhubung antara daftar dan dokter admin, kemudian daftarnya terhubung antara administrasi dengan pasien, sedangkan pasien terhubung antara daftar pasien dan pasien dokter. Terus kemudian dokter ini juga terhubung antara dokter admin dan pasien dokter. Jadi mereka semua saling punya hubungan antara satu dengan yang lain. Oke, kita lanjut. Pada bagian ini saya melakukan transaksi pada basis data. Tujuan dari praktikum ini memahami bagaimana transaksi dijalankan dalam database agar data konsisten dan aman. Oke, jadi di sini saya akan buka, karena kita sudah buka sum, kemudian kita klik routines. Oke, sebentar loading. Setelah klik routines, kita klik create new routines. Oke. Di sini kita tulis transaksi 1. Oke, dengan parametersnya kita hilangin. Oke, di sini kita langsung lanjutkan dengan menulis begin, huruf besar, begin, kemudian start transaction, ini. Lanjut, di sini kita tulis insert into pasien. ID pasien, nama pasien, kemudian jenis kelamin, alamat pasien yang terakhir ya. Oke, tutup kurung. Di sini kita tulis values. Oke. Sorry, profesor semua ini. Ya. Setelah itu kita lanjut, di sini kita tulis ID pasiennya, kita tulis 7. Kemudian namanya kita tulis Yanti.
kemudian jenis kelamin perempuan, kemudian alamatnya kita buat menggunakan alamat di sini, itu jalan oke. Setelah itu tutup kurung, titik koma. Di sini kita tulis select from pasien. Jadi di sini kita mengcopy semua nanti dengan tulisan select ini. Oke, kita tulis select dia from pasien. Oke, terakhir kita tulis N. Setelah itu, setelah transaksinya sudah, kita tekan go. Nah, di sini sudah ada. Kita lanjut lagi. Kita buat create new routine. Di sini kita tulis transaksi 2. Transaksi 2. Start transaction, tetap sama ya. Insert into pasien. Oke, kalau sudah seperti tadi, kita tulis huruf besar semua. Use. Sorry. Ini. Oke, lanjut 4. Di sini ID pasiennya kita tulis 8. Oke, 8. Kita kasih nama Tono ya. Oke. Kemudian alamatnya kita tulis sini. Sini kita pakai commit. Kemudian select from pasien.
Oke, setelah itu kita langsung go. Oh, sorry. Oke, di sininya kita lupa di commit ini. Tuh. Nah, jadi setelah itu kita lanjut lagi buat create new routine, kita buat transaksi 3. Transaksi 3. Oke, di sini kita bikin. Nah, di sini insert intonya kita ganti menjadi update. Update pasien. Terus sini set nama pasien sama dengan sini kita tulis nama pasien yang ketiga. Namanya di sini kita tulis Lydia. Oke. Where ID pasien sama dengan kita kasih satu aja. Kemudian di sini kita rollback commit. Kemudian end. Oke, kita cek dulu apakah sudah benar. Oh, kurang satu. Di sini kita tambah select from pasien. Oke, go. Nah, transaksi 3 sudah jadi. Sekarang kita lanjut ke transaksi 4. Sini kita tambah transaksi 4. Kita rutin. Transaksi 4 kita drop dia. Kemudian di sini kita tulis yang sama, begin start transaction. Nah, sini kita kembali ke insert info pasien ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, habis itu alamat pasien. Oke. Kita tutup titik koma. Oh ya, sebelum ini kita tidak pakai titik koma ya. Kita tulis di sini values. Maaf lupa, di sini kita tulis values. Oke. Keempat. Nah, ID pasien yang kelima ini kita tulis ID pasien transaksi keempat ini
kita tulisnya 12 ya. 12 nama bebas. Di sini saya mau mencoba bikin menjadi oke. Kemudian jenis kelamin. Oke. Alamatnya. Oke. Setelah itu tutup kurung, koma. Sini kita tulis rollback kemudian kita tulis di sini update. Nah, ini kita tulis oh iya, di sini mereka belum ada. Sorry saya. Oke, ini baru benar. Kemudian kita tulis update pasien, set nama pasien sama dengan oke. Setelah itu kita tambah di sini where ID pasien sama dengan part. Kemudian di sini kita tulis commit, kita tulis late from pasien, sini N. Oke. Oke, selesai. Kita lanjut ke transaksi 5. Transaksi 5 kita tulis transaksi 5. Parameternya dihapus. Kita lanjut begin start transaction, insert info pasien, ID pasien,
nama pasien, kemudian jenis kelamin, kemudian alamat pasien, tutup kurung, kita tulis virus. Oke, setelah itu keempat kita tulis dari ID pasiennya. ID pasien kita taruh 13, namanya saya tulis. Oke, jenis kelamin, laki-laki, alamatnya di sini kita tulis save point ya. Save point poin 1. Lanjut di sini kita tulis update pasien, set nama pasien sama dengan di sini namanya bebas saja, kita tulis oke. Di sini kita tulis where ID pasien sama dengan 3. Oke. Kemudian rollback, kita rollback ya, rollback to save point. Save point poin 1. Oke. Kemudian ini kita tulis insert info pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin,
dengan alamat. Oke, kita tulis di sini values. Yang ke-10 kita tulis seperti di atas ya. Di sini ID pasiennya kita kasih 15. Namanya oke. Jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian alamatnya jalan oke. Sini kita komit. Oke, N. Setelah itu kita simpan. Ini ya kita ini oke. Nah, setelah disimpan semua, selesai. Kemudian nanti kita mengambil transaksi, tapi sebelum kita memanggil, saya menjelaskan beberapa bagian. Di sini pada transaksi ketiga ini kita tulis insert enter ID pasien dan seterusnya. Nah, values-nya ini 7 sampai dengan seterusnya. Kalau commit tinggal ditambah commit, tapi jika tidak commit jangan ditambahkan. Pada bagian ini tidak semua itu tidak ada commitnya. Ada beberapa yang ada commit. Oke. Ke transaksi 3 itu semua cara sama, hanya beda bagian ketiga di mana update pasien set nama pasien itu update-nya tuh diganti menjadi nama pasien itu. Kemudian bagian 4 tulisan where ID pasien itu. Selanjutnya rollback, commit dan diakhiri N. Oke. Transaksi 4 caranya sama seperti transaksi 1, bedanya hanya bagian 5. Tulis rollback. Bagian 6 update pasien, set nama pasien. Lanjut bagian 7 where ID pasien. Sama dengan 4. Dan bagian 8-nya itu tulis commit. Sedangkan bagian 9-nya itu kita tulis select from pasien. Oke. Sedangkan transaksi 5 terkait checkpoint, cara semua seperti transaksi 1. Bedanya bagian 5 dimana kita tulis save point 1 dan tambah rollback to save point pada bagian 8. Setelah itu kita insert info lagi, kemudian commit, lalu tambah select from. Nah, setelah itu kita lanjut ke SQL. Kita lakukan call transaksi. Oke. Ya sudah. Kita lakukan call transaksinya. Di sini kita tulis call transaksi 1. Oke,
Setelah kita melakukan call transaksi dengan tulisan call transaksi 1 sampai berikutnya di transaksi 5, nanti akan muncul hasilnya. Setelah kita melakukan transaksi, sebelum kita masuk ke triggers ini, kita tambahkan dulu 2 tabel. Kita tulis di sini. Oke, kita tulis SQL create table obat ID obat INT3 kemudian primary key auto increment setelah itu koma. Sini kita tulis kode obat varchar 10. Lanjut di sini nama obat varchar 10 juga. Lanjut di sini harga INT 5. Sini stok integernya 3. Setelah itu kita buat lagi. Sini kita tulis create table transaksi obat ID transaksi Oke, kita tulis primary key auto increment ID pasien kemudian ID obat jumlah INT-nya 10. Di sini ID obat sama ID pasien integer 3 ya. INT 3. Ini juga kita buat integer 3. Oke, lanjut total harga ini integernya 10.
Nah, sini kita tulis foreign scale, ID pasien, referensi pasien, ID pasien, on delete SK on update SK. Setelah itu di sini kita tulis lagi foreign scale, ID obat, di sini reference obat, kemudian ID obat, oke, kita lanjut lagi di sini on delete speed on update case. Oke, lanjut. Setelah menambahkan dua ini, kita get auto save query. Oke. Sudah berhasil, kita sudah tambahkan, sudah ada di sini transaksi obat dengan obat. Oke, kita lanjut sekarang, kita buat lagi buat nama obatnya, kita buat di SQL. Di sini kita tulis pertama insert info obat, kode obat, nama obat, harga, stok, finish. Oke. Nah, di sini kita tulis kode obatnya itu ABC 001. Kemudian nama obatnya kita kasih amoxicillin. Kemudian kita kasih tanda kutip dulu, sorry. Oke. Tulis nama obat, kita taruh harganya di sini, kita taruh 5.000. Oke, setelah itu sorry, sini kita taruh 8.000 ya, sesuai harga di sini. Kemudian ininya stoknya kita tulis 100, tutup kurung. Oke, lanjut. Nama obat kedua kita tulis dulu kodenya ABC 002.
Dermakolin, harganya 1. Oke. Kemudian 50, stok 50. Lanjut, kode obat ketiga ABC 003. Nama obatnya kita kasih paracetamol. Di sini harganya adalah 9.000, kita kasih stoknya 10 kurang 2. Oke. Setelah itu sudah jadi, kita save. Oke, setelah save kita cek sudah ada. Kita lihat di obat. Nah, sudah ada di sini amoxicillin, dermakolin dengan paracetamol. Di sini kita edit dulu. Ini nama obatnya kurang. Oke. Go. Nah, oke. Ini kita edit, kita ganti jadi paracetamol. Oke. Kita kesini dulu di rumah sakit SIL. Masih ada nggak ya? Kita cek dulu. Wah, sudah hilang. Berapa kali? Di sini ada kesalahan nama obat. Ini seharusnya paracetamol, kurang L-nya. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Sekarang kita ke bagian trigger. Kita ke bagian trigger ini. Trigger. Oke. Kita create new trigger. Kita tulis di sini TGR obat. Oke, di sini sudah, kita lanjutkan, kita tulis update obat, set stok sama dengan stok kurang new titik jumlah. Kemudian di bawah kita tulis where ID obat sama dengan new titik ID obat. Oke, go. Selanjutnya kita tambah. Oke, go. Wow, bentar. Ini ada yang error.
ini kasih ke insert. Sudah jadi ya. Sebentar nih, sepertinya ada kesalahan. Dulu kita cek dulu. Update obat set stop sama dengan stop. ID obat new. Sorry, di sini. Nah, ini setelah ini sudah. Oke, masih salah. Sebentar ya, kita mencari kesalahannya dulu. Oke, pada bagian ini saya telah menemukan kesalahannya. Ternyata di sini kita tadi tabelnya kita masih kasih di administrasi. Seharusnya kalau kita mau transaksi obat, kita ganti ke transaksi obat. Oke, di sini trigger name-nya kita tulis TGR. Ya, TGR obat. Oke, dan time-nya tuh kita kasih di after ya. Oke, kita tekan go. Sini telah berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke bagian obat transaksinya. Oke, di sini kita mencoba ke rumah sakit. Oke, kita ke SQL-nya. Di sini kita tulis insert into transaksi obat ID pasien, ID obat, jumlah, kemudian di sini total harga. Values 1, 1, 10, 0. Oke. Sini kita save dulu. Sini masih gagal ya, tidak terbaca. Kita coba ke transaksi obat. Oh, di sini sepertinya. Kemudian kita ke SQL-nya. Kita mencoba insert into transaksi obat, ID obat, sorry, di sini ID pasien, ID obat, kemudian jumlah, total harga. Oke, setelah itu kita tulis values 1,1,10,0. Oke, kita langsung lanjut. Sini kita tekan go. Ternyata masih gagal guys.
Oke. Intinya setelah kita menekan ini, insert into transaksi obat, akan muncul di sini ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Jadi dia akan muncul seperti ini. Seperti ini, misalnya di sini nama obatnya amoxicillin, harganya 8.000, stoknya ada 100. Oke, seperti itu. Sekarang kita mau ngecek transaksinya. Kita ke sini, pakai SQL. Kita cek select from transaksi obat. Nah, di sini ada nih. Sudah muncul di sini. Ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga. Kemudian lanjut, kita ke bagian mengecek obat. Di sini kita mengecek obatnya, dimana kita tulis select from obat. Oke. Nah, di sini ada nama obatnya BC001 8.100, stoknya 5 kolin 10.000, 50 stoknya, paracetamol 9.000, 10 stoknya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk bagian transaksi. Jika ada kesalahan, mohon bimbingannya dari tutor atau bapak tutor. Kemudian untuk bagian kedua, di mana melakukan praktikum basis data terdistribusi, di sini saya tidak bisa melakukan karena laptop saya kurang mendukung. Mohon maaf Bapak Ibu tutor. Saya hanya bisa melakukan satu praktikum saja, di mana praktikum transaksi. Jika memang tidak bisa, saya mohon maaf. Tidak bisa untuk melakukan praktikum yang basis data terdistribusi ini, saya mohon maaf karena laptop saya memang tidak bisa digunakan, error. Jadi saya hanya bisa menggunakan satu transaksi saja. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.